Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa, 1 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Riau memusnahkan barang bukti narkotika senilai 96,5 miliar rupiah yang diamankan dari 12 orang tersangka kurir maupun bandar narkoba jaringan internasional. Aparat kepolisian melakukan pengamanan guna mendukung kelancaran proses pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI di Komplek Parlemen Jakarta Pusat. Mabes Polri menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Kita ke berita pertama, Polda Riau memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 83,47 kg dan 43.651 butir pil ekstasi senilai 96,5 miliar rupiah yang diamankan dari 12 orang tersangka yang merupakan kurir maupun bandar narkoba jaringan internasional. Pemusnahan barang bukti oleh Ditres Narkoba Polda Riau ini dilaksanakan di halaman parkir Mapolda dan dipimpin langsung oleh Wakapolda Riau, Brigjen Pol K. Rahmadi. Barang bukti narkotika ini dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air panas lalu dicampur dengan racun serangga. Setelah diaduk dengan air panas dan dicampur pembersih lantai, narkoba ini kemudian dibuang ke dalam selokan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diuji laboratorium untuk dipastikan keasliannya oleh tim dari Puslap 4 Polda Riau. Saat ini seluruh pelaku jaringan narkoba internasional ditahan di ruang tahanan Mapolda Riau guna menjalani proses hukum selanjutnya. Wakapolda Riau mengatakan 83,47 kg dan 43.651 butir pil ekstasi senilai 96,5 miliar rupiah ini diamankan dalam operasi yang digelar selama bulan September 2024. Kegiatan pemusnahan narkotika jenis sabu dan ekstasi ini adalah kegiatan penegakan hukum Direktorat Narkoba selama bulan September dengan rincian sejumlah 183,47 kg, kemudian dengan jumlah ekstasi 43.651 butir. Ini adalah pengungkapan pengembangan dari 5 laporan polisi yang berada di wilayah Pekanbaru. Sementara itu di Jawa Tengah, Ditres Narkoba Polda Jateng berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis metamfetamin atau sabu-sabu seberat 12 kg. 1 orang tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba turut diamankan petugas. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis metamfetamin atau sabu-sabu seberat 12 kg. 1 orang tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba turut diamankan petugas beserta barang bukti narkoba. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryonugroho saat memimpin konferensi pers ungkap kasus narkotika di Mapolda Jawa Tengah menyampaikan pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima Polda Jawa Tengah
dari Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Mas terkait adanya barang mencurigakan yang disamarkan sebagai barang kiriman pekerja migran Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Barang ini sebenarnya bertujuan Jakarta namun masuk melalui Pelabuhan Semarang. Barang mencurigakan tersebut adalah satu paket berisikan pakaian bekas, makanan kering, peralatan dapur, dan 2 kotak kardus warna coklat berisikan 24 kaleng susu bubuk. Dari pemeriksaan petugas, di dalam 24 kaleng susu bubuk tersebut tersimpan paket sabu dengan berat masing-masing 500 gram per paket. Dari hasil penelusuran, petugas kemudian mengamankan seorang perempuan berinisial VS yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba yang baru beberapa bulan bebas. Motifnya adalah bahwa terlapor atau yang sudah kita amankan ini sebetulnya sudah residivis, beberapa tahun kemarin baru bebas di bulan Juni, itu atas inisial VS. Yang bersangkutan asli Pontianak, dia terbangnya dari Batam untuk bisa mengambil barang di Semarang. Ini sudah kita amankan, tentunya nanti akan kita dalami. Dari pengakuannya, tersangka FS diperintahkan oleh seseorang berinisial R dari Malaysia untuk mengambil barang tersebut. Dirinya dijanjikan upah sebesar 5 juta rupiah yang hingga kini tak kunjung diterimanya. Saat ini pihak kepolisian masih memburu pemilik serta pengirim barang yang berasal dari Malaysia tersebut. Berkat pengungkapan ini disebut telah menyelamatkan 60.000 jiwa masyarakat dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika di Jawa Tengah. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka FS dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke kasus kriminal lainnya. Di bawah komando AKBP Febri Ismanjaya, Polres Bangkalan terus berupaya untuk menindak aksi kejahatan di wilayah hukumnya. Kali ini pada periode September 2024, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap 16 kasus tindak pidana kejahatan dengan menangkap 18 tersangka. Dalam rilisnya, Wakapolres Bangkalan Kompol Andi Febrianto Ali menyebutkan bahwa pihaknya berhasil mengungkap kasus curanmor serta kasus penganiayaan terhadap mahasiswi UTM. Kapolres, karena beliau seyogyanya langsung mengambil rilis ini, karena rilis ini sangat penting. Untuk rilis bulan September ini, ada 16 kasus yang berhasil kami ungkap dari jajaran Reskrim Polres Bangkalan dengan 18 tersangka. Dengan rincian 10 kasus pencurian dengan pemberatan dari berbagai macam kasus ya. Dari berbagai macam kasus, di sini ada pencurian pemberatan sepeda TKP Galis, pencurian dengan pemberatan speaker aktif juga TKP Galis. Ini yang bagus, saya pikir kami juga bisa mengungkap cur hewan, ya, pencurian sapi yang terjadi di wilayah kita. Walaupun pencurian sapi ini tidak terlalu mendominasi kejadian-kejadian yang ada di Bangkalan, kita bisa ungkap di Kecamatan Galis. Kemudian pencurian laptop, pencurian bor listrik, pencurian gabah padi ini di Burne, di Kecamatan Burne. Kemudian pencurian gas LPG di Arosbaya, pencurian hewan juga, ini cur hewan juga, yang tadi sapi sekarang kambing. Yang kambing ini terjadi di Kecamatan Sukolilo. Kemudian pencurian dengan pemberatan sepeda listrik di kota, kemudian pencurian pemberatan HP yaitu di Kecamatan Kamal. Kemudian untuk curanmor kami berhasil mengungkap 3 kasus dengan 4 tersangka. Dari 4 tersangka ini 3 dari kelompok Lampung. Coba berdiri yang dari Lampung.
Ini dari Lampung, ya. Jadi ini yang menjadikan kenapa dari Lampung jauh sampai ke sini. Ini kami lagi mendalamin itu. Kemudian jaringannya mereka di Madura ini, ya biasanya kelompok-kelompok Lampung ini adalah pecah kaca. Tapi di sini mereka melakukan curanmor. Kemungkinan belum ada yang mengambil uang cukup besar kali, sehingga bukan menjadi sasaran mereka. Jadi sekarang dia melaksanakan. Berita berikutnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Polda Banten berhasil menangkap 5 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertolongan jahat atau penadah. Kelima orang tersangka yakni D yang merupakan pelaku pencurian serta 4 orang penadah yaitu A, W, NR, dan RP. Halo Sobat Presisi, hari Jumat tanggal 27 September 2024 Polresta Tangerang menggelar press conference yaitu ungkap kasus pencurian dengan pemberatan dan juga penadahan yang mana ada 5 tersangka. Press conference dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Tangerang didampingi oleh Kanit Ranmor Polresta Tangerang, kemudian juga Kasih Humas Polresta Tangerang. Dan barang bukti ini juga ada beberapa sepeda motor dan juga kendaraan roda 4. Dan untuk selengkapnya press conference kami hadirkan berikut ini. Kami dari Kesatuan Reserse Kriminal Polres Kota Tangerang melaksanakan kegiatan rilis tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian tindak pidana penadahan. Yang sekarang berada di depan rekan-rekan semua ada 5 tersangka, 1 pelaku 363 KUH pidana dan 4 diduga pelaku 480 KUH pidana. Untuk TKP di Masjid Al-Islah Pasir Jaya Kecamatan Cidupa. Modus operandi daripada si pelaku ini, mereka bekerja sama setelah mereka melakukan pencurian, dikumpulkan di dalam satu tempat, dan sudah ada yang memesan dengan variasi harga, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, dan kami akan kembangkan ini. Dari hasil kejahatan, kami berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang kami jadikan barang bukti, itu diangkut dan akan dibawa ke daerah Sumatera. Dan di hadapan teman-teman juga ini sudah ada pemilik daripada kendaraan bermotornya dan kami akan berikan untuk dilakukan pinjam pakai kendaraan. Dan kami himbau kepada masyarakat, ini ada program yang dari Bapak Kapolda, program unggulan seperti subuh keliling dan Jumat keliling. Ini salah satu wadah masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan pihak kepolisian. Jadi kami dari pihak penyidik mengharapkan bila memang mengalami peristiwa hukum segera untuk melaporkan ke pihak yang berwajib agar kami bisa menindaklanjuti dan kami identifikasi sampai ke jaringan lainnya. Sobat Presisi, saya sudah bersama dengan salah satu pemilik kendaraan hasil ungkap kasus dari Satreskrim Polresta Tangerang dengan Mas Fani Setiawan. Gimana Mas? Ini hilang dari kapan motornya? Berarti sejak tanggal 20 September gitu kan, saya sholat Jumat, tiba-tiba ketika saya pulang sholat Jumat kok rame gitu kan, terus ternyata ada yang mau ngambil motor gitu kan, setelah saya cek ternyata unit saya udah nggak ada. Oke, nah terus langsung melakukan pelaporan ke polisi. Oke, nah ini kan cukup cepat berarti ya, alhamdulillah pengungkapan kasusnya. Bagaimana bikin laporan polisi itu susah atau seperti apa Mas? Gampang sih, waktu itu kan saya bikin laporan, tulis kronologi, cerita. Nah terus paginya hari Sabtu saya ditelepon, katanya suruh bawa BPKB sama STNK. Dan paginya lagi saya datang ke sini, ternyata unit sudah ada di area barang bukti. Yang pertama saya berterima kasih ya kepada Polresta Tangerang yang sudah menemukan motor saya, terus juga cepat respon kepada tanggapan masyarakat. Udah sih itu aja. Baik, terima kasih. Polres Sukoharjo berhasil menangkap para pelaku yang meresahkan masyarakat akibat ulahnya yang melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam di wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dalam kasus ini, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih, saya langsung saja. Press release yang selanjutnya, tindak pidana barang siapa
tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba, menguasai, membawa, persediaan pada atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut senjata tajam. Berawal dari viral di media sosial, ada sekelompok menyerang gang kampung di Sukoharjo sehingga viral, tepatnya di Jembatan Bacem Sukoharjo, dan ini viral sampai kemana-mana di grup-grup, sehingga dari kepolisian sesuai dengan prosedur SOP ada beberapa aksi untuk TKP pada hari Senin 16 September 2024 pukul 3.30 bertempat di Jalan Raya Sukoharjo Wonogiri di Jembatan Bacem Grogol Kabupaten Sukoharjo. Untuk saksi Mr. G dan Saudara Seli. Untuk yang terduga ada 5, namun kita yang 2 masih DPO dan yang 3 sudah kita amankan, periksa secara SOP dan detail. Dan ada salah satu yang dari bertiga ini ditangkap di Kalimantan. Untuk harapan daripada pihak kepolisian, ayo kita sama-sama menjaga jangan sampai di Sukoharjo menjadi tempatnya geng, menjadi tempatnya chaos, brutal. Ayo kita jaga Sukoharjo ini adem. Warganya Sukoharjo saya akui jempol, orangnya guyup, orangnya warga Sukoharjo senang menjaga keguyupan dan gotong royongan. Dan untuk pasal yang disangkakan, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 1251 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Modusnya dia saling DM-an, yaitu tantangan di DM. Kelompoknya namanya NK, Nusa Kambangan. Aparat kepolisian melakukan pengamanan guna mendukung kelancaran proses pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.